Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar terkait dengan psikopatologi ya. Jadi kita kali ini akan berkenalan terkait dengan apa itu psikopatologi atau psikologi abnormal gitu ya. Nah, di sini ya kita akan mencari tahu atau mungkin, membahas gitu ya terkait dengan apa sih gangguan psikologi itu? Atau yang nggak normal orang mengalami gangguan itu tuh ketika gimana sih? Gitu ya. Eee, Namanya gangguan, tentu saja ini adalah kondisi yang tidak normal ya, atau kita sebutnya adalah abnormal. Jadi gangguan psikologis itu adalah pola, pola perilaku abnormal. Jadi, dia itu nggak cuman satu kali aja, gitu ya, satu kali melakukan suatu hal yang tidak normal atau satu kali menunjukkan perilaku yang tidak normal terus disebut gangguan, gitu. Tapi di sini adalah suatu pola perilaku. Jadi ada pola-pola. Nah, yang diasosiasikan dengan kondisi tingginya tekanan emosional pada diri seseorang. Nah, jadi pola perilaku itu terkait dengan tekanan emosi yang tinggi. Jadi ada, eee, perasaan tertekan, ada kondisi ketidaknyamanan yang terus-menerus, seperti kecemasan atau depresi. Nah, ini tapi tidak hanya sekali saja, gitu ya, tapi pola-pola. Nah, dan ini berkaitan pula dengan perilaku menyimpang, kesulitan untuk berfungsi. Kayak apa? Seperti sulit menyelesaikan pekerjaan atau sulit membedakan kenyataan dengan fantasi. Nah, di sini orang yang mengalami gangguan psikologi itu, pola perilakunya itu menyimpang atau tidak sesuai dengan kondisi yang normal. Serta, terdapat kesulitan dalam keberfungsian. Kesulitan dalam keberfungsian itu maksudnya gimana? Maksudnya orang ini tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, gitu ya. Tidak bisa bekerja ketika ini adalah seorang pekerja, gitu ya. Pekerja tapi pekerjaan ini nggak melulu terkait dengan, paid job, gitu ya. Pekerjaan seperti mahasiswa tidak mengerjakan tugas-tugasnya, seperti itu. Nah, ini juga bisa mungkin, seseorang itu mengalami suatu gangguan psikologis. Lalu terus yang perilakunya yang kayak apa? Tadi kan disebutnya pola-pola perilaku abnormal, ya. Nah, polanya seperti apa saja sih? Apa syarat dari seseorang disebut memiliki, menunjukkan perilaku yang abnormal? Nah, terdapat beberapa kriteria abnormalitas. Yang pertama nih ya, perilaku tidak biasa. Yang kedua, deviasi sosial. Ketiga, persepsi atau interpretasi yang keliru terhadap realitas. Yang keempat, mengalami distress personal yang signifikan. Yang selanjutnya, perilaku maladaptif. Dan terakhir adalah perilaku yang berbahaya. Nah, yang pertama terkait dengan perilaku yang tidak biasa. Nah, perilaku ini tidak semestinya, tidak biasanya dilakukan oleh seseorang dalam kondisi normal, gitu ya. Misalnya ketika kita itu tiba-tiba ngomong sama yang sebenarnya tidak ada objeknya, kayak gitu. Nah, ini kan nggak biasa atau kita itu melihat sesuatu yang nggak ada objeknya juga, gitu. Secara kasat mata tidak bisa dilihat oleh orang lain juga. Gitu ya. Jadi kita mempersepsikan sesuatu yang itu tidak mampu dilihat oleh orang lain, gitu. Itu adalah bentuk perilaku tidak biasa. Nah, namun ini nantinya juga bisa beririsan gitu ya dengan ada di mana kondisi orang yang memiliki kemampuan untuk melihat, hal-hal yang goib kayak gitu ya. Nah, maka jika dengan demikian itu tidak bisa disebut
klasifikasi di dalam kriteria abnormalitas ini. Jadi ini juga perlu mempertimbangkan konteks budaya, tuh. Nah, yang kedua, jadi ada deviasi sosial. Jadi penyimpangan dari norma-norma sosial, gitu ya. Di sini ketika seseorang itu melanggar norma, tapi nggak setiap orang yang melanggar norma itu adalah, abnormal gitu ya, tergantung normanya yang seperti apa, gitu ya. Nah, di sini norma standar yang dimaksudkan adalah terkait dengan nilai-nilai misalnya kayak gini, ketika kita, melihat ada seorang laki-laki asing, terus kita menganggap, "Wah, dia ini pasti orang jahat nih," kayak gitu. Jadi setiap laki-laki asing kita anggap orang jahat, gitu kan. Nah, eee, ini jadi bisa aja ini sebagai suatu, mmm, perilaku yang abnormal. Karena ya sewajarnya biasanya orang orang asing belum tentu kan dia adalah orang jahat gitu kan. Nah, tapi balik lagi ini kita perlu lihat kembali bagaimana konteks budaya karena ada juga di suatu budaya memang, ketika masuk laki-laki asing yang itu bukan bagian dari, kelompok tersebut, memang laki-laki itu biasanya berbuat jahat. Jadi selalu ketakutan ketika ada, laki-laki asing kayak gitu. Nah, jika demikian maka, orang-orang di sana tidak bisa disebut mengalami perilaku yang abnormal. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah persepsi atau interpretasi yang keliru terhadap realitas. Jadi di sini contohnya adalah ketika, menginterpretasikan suatu tanda-tanda di luar diri gitu atau mungkin bisa aja dari dalam diri yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya nih, oh ada orang yang lewat, terus nganggapnya, wah itu mata-mata yang memata-mataiku. Wah, gawat nih, gitu kan, langsung muncul ketakutan. Ketakutannya sangat berlebihan. Nah, jika dengan demikian, maka ini bisa nih ya disebut, ini ada perilaku abnormal pada diri orang tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengalami distress personal atau tekanan personal yang signifikan. Nah, distress ini kita perlu lihat konteks juga gitu ya. Jadi maksudnya di sini, ketika orang mengalami distress personal, tapi ini terjadi karena memang habis ada suatu peristiwa yang berat terjadi. Nah, maka ini akan sangat normal ya, gejala kecemasan atau tertekannya gitu. Misalnya kayak gini, ada keluarga yang mohon maaf meninggal dunia kayak gitu. Tentu saja kita akan sedih kan. Nah, sedih dan berkabung yang sangat tertekan ini gitu ya, ini adalah wajar gitu karena situasinya nyata, ada suatu hal yang buruk terjadi gitu. Tapi ketika kita tertekan yang sangat dalam gitu ya, tapi sebenarnya tidak ada stresornya yang jelas gitu ya. Nah, maka ini bisa masuk dalam kriteria abnormal. Nah, kemudian adalah perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif ini contohnya seperti penggunaan zat-zat atau melakukan suatu cara-cara tertentu untuk mengelola diri gitu ya. Misalnya mengkonsumsi alkohol gitu. Nah, ini adalah bentuk perilaku maladaptif. Dan terakhir perilaku berbahaya yaitu, adalah suatu bentuk perilaku yang bisa membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Nah, ketika orang melakukan hal ini ya, menunjukkan perilaku berbahaya pada dirinya sendiri maupun orang lain, ini juga masuk di dalam kriteria abnormalitas. Seperti mungkin, mmm, m melakukan percobaan bunuh diri, seperti itu. Ini masuk di dalam kriteria abnormalitas juga. Nah, oke untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan perilaku abnormal. Sampai jumpa lagi.